Zam-Zam Channel, berita akhir zaman dan dakwah Islam. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Latattabi'unna sunan alladhina min qablikum shibran bi shibrin wa dira'an bi dira'in, hatta law dakhalu fi juhri dabbin lattaba'tumuhum." Qila, "Ya Rasulullah, al-Yahuda wan Nasara?" Qala, "Faman?" Artinya, sungguh kalian umat Islam kelak nanti akan mengikuti kebiasaan, tata cara hidup, jalan hidup umat-umat sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehingga sekiranya mereka yang kalian ikuti masuk lubang biawak sekalipun, kalian terus mengikuti mereka. Bertanya seseorang, "Ya Rasulullah, apakah yang kau maksud adalah kaum Yahudi dan Nasrani?" Kata Nabi, "Faman, siapa lagi kalau bukan mereka? Who else?" Nah, saudaraku rahimakumullah, semenjak Allah Ta'ala menerapkan surat Ali Imran 140, yaitu sunnah tadawul, sunnah pergiliran, dalam hal ini perpindahan leadership dari Islam dan umat Islam yang memimpin dunia ini kepada pihak lain, dan itu terjadi sekitar hampir 100 tahun yang lalu, tahun 1342 Hijriah, tahun 1924 Masehi. Allah serahkan kepada pihak lain, dalam hal ini pihak lain itu siapa? The Western Civilization, peradaban Barat, Eropa, Amerika, yang tidak lain adalah Al-Yahud wan Nasara, the Judeo-Christian Society, masyarakat Yahudi Nasrani. Nah, kita tahu bahwa masyarakat yang memimpin dunia hari ini, yaitu Barat, Eropa, Amerika, Yahudi Nasrani ini, mereka memiliki karakter yang mirip sekali dengan karakter bangsa Rum. Bangsa Rum itu bangsa Romawi. Bangsa Rum itu Allah gambarkan di dalam surat Rum ayat ke-7 dengan gambaran sebagai berikut: "Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun." Mereka, bangsa Romawi, bangsa Rum, hanya mengetahui, memahami, mengerti perkara yang zahir, yang material dari kehidupan dunia ini. Sedangkan terhadap kehidupan akhirat, mereka lalai. Itulah ciri khas mereka. Atau kalau menggunakan istilah zaman sekarang, mereka memiliki way of life, cara pandang, jalan hidup yang berfondasikan materialism dan secularism. Jadi apa-apa diukur dengan kebendaan, materi. Apa-apa diukur dengan tolok ukur duniawi semata. Sekuler itu artinya world, dunia. Nah, semenjak mereka memimpin dunia ini, dengan pemahaman dan karakter seperti ini, mereka ingin kemudian menebar paham ini kepada seluruh umat manusia lainnya, tanpa kecuali umat Islam. Dan ketika paham ini sudah mulai masuk ke dalam fikiran dan hati seseorang, apalagi suatu umat, maka apa yang terjadi? Terjadilah pergeseran. Contoh, pada seorang yang mengaku muslim, terjadilah pergeseran yang harusnya dia hubbul akhirah, mencintai akhirat, hubbullahi wa rasuluh, mencintai Allah dan Rasulnya, hubbud din, mencintai din di atas segala-galanya, menjadi hubbud dunia, cinta dunia. Yang seharusnya dia memiliki rasa takut kepada kekufuran, dosa, apalagi sampai ke tingkat nawaqidul iman, dosa pembatal keimanan, dia mestinya takut kepada Allah Ta'ala, takut kepada murka Allah Ta'ala, takut kepada neraka azab Allah Ta'ala. Dia malah menjadi takut kepada kematian. Karena hubbud dunya wa karahiyatil maut, cinta dunia dan takut mati, itu merupakan ciri khas kaum kafir yang sedang memimpin dunia hari ini. Maka seluruh perangkat yang mereka miliki, infrastruktur dan suprastruktur yang mereka miliki, akan mereka daya gunakan sedemikian rupa untuk membuat
umat manusia lainnya tanpa kecuali umat Islam mengalami proses copy the materialism and secularism way of life menjadi milik mereka juga. Jadi sistem dunia hari ini yang dibangun oleh mereka pada hakikatnya adalah sistem kafir syirik, bukan sistem yang berfondasikan keimanan dan ketauhidan. Ya. Karenanya saudaraku rahimakumullah, kita harus menyadari bahwa sesungguhnya suasana kita sekarang ini adalah sebuah suasana di mana sadar tidak sadar semakin hari semakin banyak orang yang mengaku muslim tetapi sudah memiliki cara pandang seperti kaum kufar Yahudi dan Nasrani ini. Dan sistem yang mereka bangun ini, sistem kafir syirik ini, semakin hari semakin mereka kokohkan menjadi sebuah sistem yang mereka sendiri perkenalkan. Mereka ingin membangun sebuah tatanan dunia baru yang digambarkan di lembaran kertas $1 Amerika Serikat itu seperti piramida tunggal yang terpotong bagian atasnya, lalu di atas piramida itu ada segitiga yang di dalamnya ada mata tunggalnya. Kemudian mereka ingin seluruh manusia nantinya masuk ke dalam kotak piramida itu, mereka cetak menjadi seragam cara berpikirnya, cara pandangnya, ya, untuk kemudian tunduk kepada simbol bermata sebelah itu. Siapa simbol bermata sebelah bagi kita umat Islam? Tidak lain, dialah Dajjal. Innahu a'war laini wa inna rabbakum laisa bi'awar, kata Nabi SAW. Sesungguhnya Dajjal itu bermata sebelah, sedangkan Rabb kalian Allah Ta'ala tidak bermata sebelah. Karenanya seorang penulis muslim berkebangsaan Inggris bernama Ahmad Thompson menulis sebuah kitab dengan judul Dajjal the Antichrist, yang sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia dengan judul Sistem Dajjal. Jadi tatanan dunia baru ini ibaratnya sebuah sistem yang digelar, dibangun ibarat menggelar karpet merah menyambut kedatangan Al-Masih, sang juru selamat, yaitu Dajjal. Karenanya semua perangkat-perangkat yang ada dalam sistem dunia modern sekarang ini pada dasarnya ya, menjadi pusat-pusat pembentukan kekufuran bagi umat manusia. Dan karenanya sekalipun Dajjal belum hadir sekarang ini, tapi karena sistemnya sudah ada, maka perangai karakter dari sistem Dajjal ini mirip sekali dengan Dajjal. Kalau Dajjal nanti muncul, dia akan menyatakan, dia akan mendeklar, Ana Rabbukum, aku Rabb kalian. Siapa yang mau taat dengan Dajjal, dikasih surga sama Dajjal. Dikasih kenyamanan hidup. Sementara siapa yang kufur kepada Dajjal, ya, akan diberikan neraka, siksaan oleh Dajjal hidup.